Berkatilah waktu selanjutnya. Berkatilah khotbah akan disampaikan. Berkatilah kami yang datang mendengar setiap orang. Tuhan siapkan hati yang aus dan hati yang sungguh-sungguh rendah. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara masih ingat doa-doa dari Musa? Masih ingat tidak? Jawab. Masih ingat? Jangan lupakan satu-satu. Karena semua anugerah Tuhan harus dihitung, harus disimpan baik-baik. 7 doa Musa mewakili sikap doa yang terbaik sebagai manusia di hadapan Tuhan sepanjang sejarah. Doa pertama, ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari yang ada pada kami, supaya kami mendapat hati berbijaksana. Inilah hal pertama harus dituntut oleh manusia. Karena kita selain hidup yang diberikan oleh Tuhan, kita diberikan 2 pusaka yang penting. Pertama, waktu. Kedua, tempat. We have life as the basic, as the foundation, as the principle. Another 2 things given to us, time and space. Tidak ada orang hidup tidak ada waktunya. Tidak ada orang hidup tidak menikmati tempatnya. Waktu engkau lahir, dicatat tanggal berapa. Waktu engkau mati, dicatat tanggal berapa. Dari tanggal lahir sampai tanggal mati, itulah pusaka pertama engkau milik selain hidup. Engkau pernah hidup berapa hari? Saya umur 85, saya hitung, saya sudah lebih 30.000 hari hidup di dunia. Selama lebih 30.000 hari, matahari terbit, matahari terbenam setiap hari. Saya harus bertanggung jawab, saya kerja apa di dalam 24 jam setiap hari. Karena satu hari setelah selesai menikmati hari-hari jumlah bagaimana berapa banyak saya tidak tahu. Saya harus menghadap Tuhan. Tidak bisa satu hari saya buang di dalam tangan iblis. Tidak ada satu hari saya nikmat karena menyenangkan nafsu. Setiap hari harus bertanggung jawab. Setiap hari harus diperhitung kira-kira di hadapan Tuhan. Kedua, saya mempunyai pusaka kedua, boleh menikmati tempat. Saya pernah mempunyai tempat tinggal. Saya pernah mempunyai tempat negara. Saya pernah mempunyai kebebasan pergi pertamasya. Saya pernah mempunyai kesempatan pergi tempat lain untuk mengabari Injil. The places I go, the space I occupy is my second property. Saya mempunyai waktu, saya bersyukur. Saya mempunyai tempat, saya bersyukur. Pada akhir tempat terakhir, saya dikubur di dalam satu tempat kira-kira panjang 1 meter, lebar 2 meter. Itulah tempat terakhir. Waktu lahir tempat di mana dicatat. Waktu mati tempat di mana dicatat. Inilah 3 hal. Hidup, waktu, tempat yang saya miliki. Saudara-saudara, Musa begitu doa pertama, minta hitung harinya, minta bijaksana mengisinya. Ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari supaya kami berbijaksana. Hati yang berbijaksana jauh lebih penting dari otak yang berpengetahuan. Mengapa anak dikirim ke Amerika?
Mengapa anak dikirim ke Eropa? Mengapa anak belajar di Jepang? Karena engkau mau mereka mempunyai otak yang berpengetahuan. Belajar insinyur, belajar elektro, belajar kimia, belajar fisika, belajar filsafat. Itu semua hanya pengetahuan di dalam otak. Jikalau anakmu penuh pengetahuan di otak, tapi tidak ada bijaksana di dalam hati, tetap anakmu percuma hidup. Kalau saya belajar, saya bisa bikin bom atom. Saya pengetahuan luar biasa. Di seluruh KRI tidak ada satu orang bisa bikin bom atom. Karena pengetahuan kita, studi kita tidak mencapai sampai taraf itu. Tapi saudara-saudara, kalau engkau mengetahui bagaimana bikin bom atom, jangan sombong. Setelah mengetahui bagaimana bikin bom atom, kalau engkau tidak mempunyai hati yang berbijaksana, engkau tidak tahu kapan boleh pakai bom atom. Bom atom harus diledakkan di negara mana. Ini adalah bijaksana yang lebih penting dari pengetahuan. Bijaksana arah pengetahuan. Bijaksana dasar pengetahuan. Bijaksana fondasi ilmu. Maka manusia selain mempunyai ilmu, manusia harus mempunyai bijaksana. Tidak salah Musa. Doa Musa pertama, hati yang berbijaksana. Doa Musa kedua, keselamatan pengampunan Tuhan. Tuhan putarlah. Tuhan sesalah bagi hambamu. Apa artinya? Tuhan mempunyai dua dasar moral yang paling besar. Pertama, Tuhan itu adil. Kedua, Tuhan itu murah. Keadilan Tuhan menghakimi kita punya perbuatan, kita punya kelakuan. Karena ini adalah dasar sifat Allah yang berbagian tentang kesucian yang menghadapi dosa. Allah yang suci menghadapi berdosa. Maka sifat pertama adalah mengadili. Karena dia Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang tidak mau ada segala sesuatu yang mencemari akan kesucian sebagai sesuatu peta dan teladan Tuhan. Di mana manusia diciptakan menurut peta teladan Tuhan. Tuhan menginginkan manusia hidup suci, hidup benar, sehingga sifat moral ilahi yang pertama bersangkut paut dengan bagaimana mengadili manusia. Sin must be condemned. Dosa harus diadili. Dosa harus dihadapi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan manusia mencemarkan peta teladan daripada Tuhan. Dan manusia berbuat dosa semenang-menang, mempermalukan, menodai, mencemarkan peta teladan Tuhan. Maka Allah bisa mengadili manusia. Allah yang tidak mengadili, Allah yang mengkompromi, itu bukan Allah. Setiap perbuatan salah harus diadili oleh Tuhan. Setiap korupsi, setiap bohong, setiap munafik, setiap perbuatan yang mencoreng keadilan, kesucian, kebenaran Tuhan, pasti diadili oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Harus menjaga kesucian dari Tuhan. Harus bertanggung jawab atas semua kebebasan. Semua kelakuan. Setiap tindakan yang kami lakukan. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Yesus berkata, setiap kalimat yang kelebihan
akan dihitung oleh Tuhan. Tidak ada kalimat yang tidak beres yang tidak hadap kabar kesucian dan keadilan Tuhan. Tetapi Allah yang adil, kalau hanya menjalan keadilan, berarti tidak ada satu orang yang bisa diampuni. Tidak ada dosa yang bisa diloloskan. Dan tidak ada satu orang bisa masuk surga. Jikalau demikian, tidak ada pengharapan. Karena kita semua orang berdosa. Semua harus menanggung keadilan Tuhan. Semua harus menanggung penghakiman Tuhan. Dan semua harus masuk neraka. Maka doa Musa kedua, ampunilah kami. Sesalilah hambamu. Putarlah Tuhan. Robalah sikapmu. Jangan dengan pengadilan engkau menghitung dosaku. Tapi dengan pengampunan engkau menyelamatkan aku. Ini doa kedua. Penting sekali doa kedua. Waktu engkau membaca doa Musa. Ini sekarang baru sampai kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh. Setelah selesai mendengar khotbah saya semua tentang doa Musa, baru tahu doamu itu ngawur. Doamu terlalu dangkal, terlalu sepele. Yang kau doakan kekayaan, kelancaran, kesuksesan, keunggulan, keuntungan. Yang kau doakan cuma uang, cuma bahagia, cuma anak. Semua doamu itu egois. Semua doamu itu doa orang kafir. Doa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Doa orang yang tidak mengenal kitab suci. Itu doa agama. Setiap kali naik kapal terbang, beli ada kartu doa. Saya lihat, saya taruh, saya kasihan. Apakah manusia hidup tujuannya untuk itu? Apakah manusia naik kapal terbang ketakutan jatuh, lalu permintaan sama itu? Setelah kita bandingkan doa orang kafir, doa orang beragama, dan doa orang Kristen yang mau cari kehendak Tuhan, engkau baru sadar doa Musa itu doa yang luar biasa agungnya. Tuhan ajarkan aku bagaimana menghitung hari-hari yang kau berikan kepada aku. Supaya aku tak pada hati yang berbijaksana. Orang bijaksana itu takut kepada Tuhan. Orang bijaksana mengenal kesucian Tuhan. Orang bijaksana jauhkan diri dari segala dosa. Itulah wisdom. Itulah berbudi. Berbijaksana kepada Tuhan. Doa Musa yang kedua, berilah pengampunan. Berilah belas kasihan. Berilah kemurahan cintamu. Baliklah Tuhan. Putarlah dirimu. Sesalilah hambamu. Berubahlah. Jangan menghitung dosaku. Jangan menghakimi kesalahanku. Tetapi beri permurahan. Beri pengampunan yang Tuhan kepada hambamu. Saya mau diselamatkan. Saya tidak mau masuk neraka. Ini doa kedua mengenai keselamatan. You pray to have the wisdom in your life. You pray to have forgiveness in your life. Kalau Tuhan mengampuni engkau, setelah mati engkau boleh kembali kepada Dia. Kalau Tuhan mengampuni dosamu, setelah mati engkau dapat hidup yang baru menghadapi Tuhan. Ini bukan doa biasa. Ini doa yang sangat bernilai. Doa yang sangat anggun. Doa yang diperlukan oleh setiap orang. Keselamatan, pengampunan yang diberikan Tuhan. Yesus berkata, tanpa diperandakan pulang, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah.
tanpa keselamatan, dosamu tidak bisa menghadapi Tuhan. Sesudah doa yang penting ini, Musa sekarang berdoa, doa yang ketiga. Saya kira saya harus menguji engkau. Setelah 7 doa selesai, saya memberi ujian. Setiap orang kasih tahu saya apa yang kau dengarkan. Apa doa Musa? Apa sasaran hidup? Apa tuntutan kita minta Tuhan kasihan kepada kita? Doa 3 dari Musa tercantum di dalam Mazmur 13, 14, 15. Sedini mungkin penuhi hidup aku dengan cinta kasih-Mu, sehingga seumur hidup aku bersorak-sorai. Doa apa ini? Jangan baca kitab lalu-lalu. Saudara-saudara, saya sangat malu, saya sangat rasa kita perlu belajar lebih banyak. Karena kita sedang diawasi, diserang, sedang diuji oleh agama lain di sekeliling kita. Tuhan berkati kita, jadikan kita. Saya percaya mungkin kita perlu membentuk tim apologet, tim mendukung orang-orang Kristen yang sedang diserang, tim mendoakan anak-anak muda yang dikepung, diserang, yang ditanya dan diragukan oleh orang. Itulah tugas kita. Saudara-saudara, Musa berdoa ketiga, berilah cinta kasih-Mu sedini mungkin memenuhi hati kita, sehingga aku boleh seumur hidup penuh dengan sukacita. Siapa suka hidup susah-susah? Siapa suka hidup penuh dengan kesedihan, sengsara, penganiayaan, kepicikan? Tidak ada. Semua orang suka hidup lancar. Semua orang suka hidup mewah. Semua orang suka hidup sukacita. Tetapi sukacita itu bukan senang-senang. Senang-senang bukan sukacita. Di Indonesia ada kalimat tante senang. Tante senang itu perempuan yang suka laki-laki. Tante senang itu perempuan yang tidak setia kepada suami. Menyeleweng, berselingkuh, curi-curi dapat kesukaan seks lalu dia menikmati itu. Itu tante senang. Saya kira selain tante senang juga ada encek senang. Ada paman senang. Ada laki-laki yang tidak mau setia kepada istri, cuma maunya cari pelacur, melampiaskan nafsu, berselingkuh, menyeleweng, lalu mengira dia sedang menikmati hidup. Lain dengan kitab suci. Kitab suci bicara sukacita, bukan bicara senang-senang. Apakah bedanya senang-senang dengan sukacita? Senang-senang dari luar, sukacita dari dalam. Semua 1, 2, 3. Sukacita sesuatu keindahan, kemanisan, kegembiraan yang dari dalam. Seperti bunga mempunyai keharuman, bukan karena bunga dikasih eau de cologne, bukan bunga dikasih minyak wangi. Karena bunga itu secara dalam, ada hidup yang bunga itu wangi, dari dalam wanginya. Orang keringat bau, orang badan bau perlu pakai minyak wangi, bedak-bedak yang wangi supaya kita senang. Tetapi bunga tidak perlu. Bunga mempunyai harum dari dalam, bukan dari luar. Demikianlah senang-senang
dari luar, sukacita dari dalam. Engkau senang karena engkau pergi berzina. Engkau senang karena engkau pergi berjudi. Engkau senang karena engkau main di tempat yang enak, pakai uang yang banyak, makan yang mahal. Itu semua senang-senang dari luar. Jika kalau makan kurang enak masih senang. Jika kalau penuh penyakit masih sukacita. Jikalau engkau disiksa, dihina, dicemooh oleh orang lain, engkau masih bisa hidup tenang, bahagia, damai, sejahtera, penuh sentosa dari Tuhan. Tidak gampang. Maka sukacita bukan senang-senang. Senang-senang dari luar, sukacita dari dalam. Jikalau hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus, jikalau hatimu dipenuhi oleh pengertian firman, maka waktu engkau diserang, engkau dibunuh, engkau diejek, engkau dicemooh oleh orang lain, engkau tenang, engkau masih mempunyai kestabilan jiwa, mempunyai perdamaian di dalam, mempunyai sukacita yang bisa keluar. Banyak orang Kristen pada abad pertama dibunuh. Sebelum dibunuh mereka senyum. Mereka tahu setelah dibunuh tubuh mereka hancur, sakit, luka. Tapi mereka berjumpa dengan Tuhan yang menyambut mereka di surga. Kesukaan dalam hati mereka tidak diganggu oleh badan yang ditusuk, yang dibakar. Ada seorang nama, orang itu sudah umur 84. Waktu dia dibakar, api sedang menghanguskan badannya, berteriak. Tapi mendadak dia keluar satu kalimat. Saya tidak menyerah. Saya tidak menyangkal Yesus. Karena 84 tahun dia hidup baik kepada saya. Bolehkah saya menyangkal Tuhanku yang begitu baik kepada saya? Dia penuh dengan sukacita. Dia menyerahkan hidupnya dan mati di atas kayu yang dibakar oleh api sampai angus. Saudara-saudara, yang diberikan Tuhan bukan senang-senang seperti tante senang yang selingkuh lagu ketawa-ketawa. Yang diberikan Tuhan adalah sukacita di dalam. Meskipun tubuh dibakar, meskipun engkau kesulitan, tapi engkau mempunyai sukacita keluar dari dalam. Ini yang dimaksud oleh Musa. Berilah kami cinta kasih-Mu sedini mungkin. Banyak orang hanya mau percaya Tuhan kalau sudah tua. Kalau muda dansa, kalau muda pop, pesta pora, kalau muda nikmati seks, birahi kedagingan. Nanti kalau sudah tua, tidak ada orang mau dansa kamu. Waktu sudah tua, sudah sakit-sakit. Oh Yesus, saya percaya kepada engkau. Engkau kira engkau pintar? Di dunia menikmat sukacita kedagingan. Nanti sudah mati masuk surga. Musa bilang, tidak. Sedini mungkin. When I still young, give me your loving kindness. When I still teenagers, I want to enjoy your love. Sehingga seumur hidup aku penuh dengan sukacitamu. Ini orang pintar. Sedini mungkin. Saya waktu umur 20 lebih, saya mengambil keputusan pergi tempat sebanyak mungkin, mengetahui dunia sedalam mungkin. Maka umur 29 saya keliling Eropa. Umur 33 keliling Amerika. Tempat yang paling penting, museum yang paling sulit, musik yang paling tidak gampang saya pelajari. Untuk apa? Seumur hidup waktu saya berkhotbah, saya bisa mengkutip tempat Vienna itu apa, Jerman bagaimana, Turki bagaimana, Belanda bagaimana.
Jangan sampai sudah tua baru saya pergi. Sudah pergi lihat senang-senang mendadak mati. Di dalam khotbah saya dari umur 30 sampai sekarang 85. Saya bisa mengkutip ini. Mengerti filsafat ini. Mempelajari musik itu. Mengetahui seni ini. Lukisan itu. Saya kumpulkan semua yang terbaik. Sedini mungkin saya mengalami bijaksana. Semudah mungkin saya mengelilingi dan saya mendapat pengalaman-pengalaman hidup. Waktu saya bagikan, waktu saya khotbah kepada orang lain, khotbahnya isi penuh dengan bijaksana, kemungkinan pengetahuan musik, ukiran, seni, arsitektur yang terbaik. Seumur hidup saya boleh baik, pikir bagaimana atur, bagaimana dipakai, bagaimana membagikan berkat kepada orang lain. Since your youth, the earlier possible, you experience the loving kind of God, and the whole life we enjoy to be together with God. Sedini mungkin mengalami cinta Tuhan. Sedini mungkin mengalami keselamatan. Seumur hidup membagikan Injil. Membagikan sukacita kepada orang lain. Inilah doa ketiga. Doa pertama, beri aku bijaksana. Doa kedua, biarlah aku mengalami pengampunan Tuhan. Jangan sampai saya binasa karena dosa. Doa ketiga, beri aku sukacita. Beri aku sedini mungkin cinta kasih-Mu. Orang yang baru tua, baru percaya Tuhan, bodoh sekali. Karena seumur hidup waktunya dipakai oleh tangan iblis. Seluruh hidup dipermainkan oleh setan. Waktu tua berkata, Tuhan aku datang kepadamu. Sekarang aku percaya kepada Engkau. Sudah percaya, langsung masuk surga. Engkau kira engkau menikmati hidupmu di dunia. Tak mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Lain dengan manusia yang sedini mungkin mencintai Tuhan. Sepagi mungkin menikmati cinta Tuhan. Karena dia akan melayani Tuhan seumur hidup menjadi berkat. Sekarang saya umur 85. Kalau saudara tanya, Stephen Tong sudah berkati berapa orang? Saya akan mengatakan, saya sudah khotbah kepada 37 juta manusia. Di Amerika, di Rusia, di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Perancis, di Jepang, di Hong Kong, di Filipina, di Asia Tenggara, di Afrika, di Amerika Selatan. Saya sudah seumur hidup dipakai Tuhan. Waktu saya tidak sia-sia. Tempat yang saya pergi, saya membagikan anugerah. My whole life have been used by God. My whole time have been in the hand of God. My whole power, my whole living have been utilized by God to be His representative, to be His messenger, to preach the gospel. Saudara-saudara, sedini mungkin, kalau sudah 50 tahun engkau dulu dimiliki setan, sekarang, hari ini, kembali kepada Tuhan. Masih ada berapa puluh tahun. Jangan dimiliki setan. Sedini mungkin menerima anugerah. Maka engkau orang yang boleh dipakai oleh Tuhan. Ayat 15, Musa berdoa dengan dua kalimat. Sesuai dengan hari yang kau tindas kami. Dan sesuai dengan kesulitan yang kami berjumpa dalam hidup. Kami minta sukacita dari Tuhan. Saya kaget sekali dengan ayat yang muncul dengan kedua hal ini. Pertama, kalau engkau tindas kami, kami harap ada sukacita. Kedua, kalau kami menghadapi kesukaran, kami mengharapkan kami ada sukacita. Di sini dibagi dua macam susah. Kesusahan dari mana?
kesusahan dari dunia, kesusahan dari orang lain, kesusahan dari berdiri, tapi jangan lupa ada kesusahan dari Tuhan. Orang Kristen yang dangkal tidak mengerti kalimat ini. Orang kafir menghina kalimat ini. Tapi Alkitab mencatat, only the Bible mention the suffering from God. Kenapa ada sengsara yang dari Tuhan? Alkitab pertama kali sengsara dari bumi dikutuk. Pada waktu Adam Hawa berdosa, Tuhan berkata bumi ini menghasilkan semak duri. Semak duri menjadi kutukan, tanda Tuhan benci dosa dan Tuhan menghukum dunia. Setelah Adam berbuat dosa, bumi ini dikutuk, sengsara datang kepada manusia. Lalu engkau mengatakan, sengsara dari manusia. Kita semua lihat. Tapi engkau tidak pernah pikir ada sengsara dari setan, ada sengsara dari manusia, ada sengsara dari diri sendiri, dan ada sengsara terakhir dari Tuhan Allah. Is it possible that even God gave us all affliction, suffering, and all bitterness of our life? Mungkinkah Tuhan memberikan duka cita, kesulitan, kepicikan, kemiskinan, penyakit kepada kita? No. Tuhan penuh dengan kemurahan. Tak mungkin Tuhan memberikan kesulitan kepada kita. Mengakui kesalahanmu supaya Tuhan memberikan kepada engkau. Alkitab tidak begini. Waktu Ayub menderita, ketiga teman Ayub datang mengatakan, bertobatlah kamu. Tapi Ayub mengatakan, salah apa? Saya hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Saya hidup sebagai orang benar. Saya hidup sebagai orang takut kepada Tuhan. Akhirnya ada seorang namanya Elihu mengkoreksi ketiga murid itu. Sesuai perdebat semua habis. Akhirnya Tuhan muncul. Berkata, tiga teman Ayub, berhentilah mulutmu. Karena ada rahasia yang tidak tahu. Alkitab mengatakan Tuhan mengizinkan orang Kristen dapat kesulitan. Tuhan menurunkan penindasan supaya orang Kristen diuji. Tuhan memperbolehkan kita mendapatkan kemalangan, kepicikan, kemiskinan atau mengalami kematian. Tuhan tidak mau kita mati. Maka Tuhan mengkaruniakan hidup yang kekal. Tapi dosa kita mengabadkan kita harus menerima. Dan Tuhan izinkan itu. Sehingga pada waktu seorang buta berjalan di tengah-tengah jalan, ada orang tanya, Yesus, coba tanya, mengapa orang ini buta? Karena dosa dia atau karena dosa papa mamanya? Kok bisa melahirkan orang yang buta? Coba tanya kalau engkau bagaimana jawab? Dengar jawaban Yesus. Bukan karena dia berdosa. Bukan karena papa mamanya berdosa. Yesus menjawab, karena Tuhan mau memakai orang ini dari lahir buta untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak sembarangan mempersalahkan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak mengatakan begini. Tuhan menjawab bukan karena dia berdosa. Bukan karena papa mamanya berdosa. Tapi karena melalui buta orang ini, Tuhan mau dipermuliakan. Yesus selalu memberikan hari depan, memberi pengharapan, tidak mencela atau vonis manusia. Jawaban terbaik selalu dari Tuhan. Tidak pernah ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang salah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang paling sempurna. Kembali ke berdoa Musa yang ketiga. Pada waktu engkau menindas aku,
berilah sukacita. Pada waktu aku menghadapi kesulitan, berilah sukacita. Apa artinya? Dia membagi sengsara dari dua. Dari diri, dari Allah. Mungkinkah Tuhan menjatuhkan kesulitan kepada manusia? Mungkin. Mungkinkah sendiri kita menghadapi kesulitan? Mungkin. 3.500 tahun yang lalu, melalui Musa, doa ketiga di dalam Mazmur ke-90. When you suppress me, when I face with my difficulty. Hari engkau menindas aku. Musa mengaku ada kemungkinan kesulitan dari Tuhan Allah. Mengapa Tuhan memberikan kesulitan? Apakah Tuhan bukan cinta kasih yang selalu memberikan terbaik kepada kita? Mengapa hari ini dengar Tuhan kasih kesulitan? Bukan dari saya, dari firman Tuhan. Dari Mazmur 90. Oh Tuhan, pada hari-hari engkau menindas kami. Musa mengaku ada kesulitan dari Tuhan. Di dalam kesulitan yang diizinkan, yang diperbolehkan Tuhan, tiba kepada saya harap saya masih mempunyai sukacita. Saudara-saudara, hari lancar engkau bersyukur kepada Tuhan. Mungkinkah engkau tetap bersyukur kepada Tuhan pada hari tindas? Saat Tuhan menindas kamu, itu membuktikan Tuhan sedang menguji, membuat sulit seorang Kristen supaya mengetahui dia tetap mencintai Tuhan atau tidak. Engkau berkata, jika Tuhan kasih saya kaya, saya puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya untung uang banyak, lancar sekali, saya jadi orang kaya raya, saya bersyukur nyanyi haleluya. Tapi Tuhan berkata, no. Sometimes I permit. Aku mengizinkan pada waktu tertentu engkau susah. Engkau sakit. Engkau dapat kanker. Engkau susah hidup. Engkau kekurangan uang. Engkau mempunyai penyakit tular. Engkau mempunyai kesusahan. When the days of the affliction come from God's pressure. Waktu tindasan diizinkan. Waktu Tuhan menurunkan ujian, mengkabulkan kesulitan tiba kepada engkau. Masihkah engkau memuji Tuhan? Masihkah engkau memuliakan Tuhan? Engkau tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang. Saudara-saudara, hidupan saya sampai umur 85, saya menetapkan melakukan satu hal. Bersyukur kepada Tuhan. My life is to glorify God. My living is to lift up Jesus Christ. To preach the gospel. Itulah hidup kita. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup memasyurkan keagungan Tuhan. Berilah kami sedini mungkin mempunyai cinta kasih Tuhan. Supaya seumur hidup kami penuh dengan sukacita. Kalimat kedua, kasihkan kami pada saat engkau tindas kami. Berikan kabar kami pada hari-hari tindasan dan hari-hari kami berjumpa dengan kesulitan. Kami dipenuhi dengan sukacita. Inilah doa ketiga. Hidup penuh sukacita. Hidup bersukacita dari dalam. Bukan dari luar. Dari dosa. Dari nafsu dunia. When I afflicted. When I suffer. When I face all kind of poverty. Kesulitan. I enjoy the joy of Holy Spirit from inside. Waktu saya dapat kepicikan, kesakitan, kesulitan, kemiskinan, saya mau mengutarakan sukacita dari dalam karena Tuhan menyertai aku. Saudara, ini doa ketiga.
Setelah minggu ini masih ada minggu-minggu selanjutnya. 7 doa dari Musa yang begitu agung menjadi teladan setiap orang Kristen dari setiap zaman. Apa yang harus kita minta? Apa yang harus kita berdoa di hadapan Tuhan? Hidup bukan untuk foya-foya. Hidup bukan untuk melampiaskan nafsu. Hidup untuk bukan menjadi orang senang-senang. Tante senang, paman senang, anak muda yang mau senang-senang tapi tidak mau menjalankan kehendak Tuhan. Bagaimana hidupmu memuliakan Tuhan? Engkau cuma maunya cari dosa, cari narkoba, cari zina, main perempuan, judi-judi, senang-senang seperti itu. Tak mungkin memuliakan Tuhan. Mari kita menjunjung tinggi kebenaran, kesucian, keadilan, kebajikan, dan kemurahan. 5 hal sifat ilahi yang paling besar berada di dalam diri kita. Tuhan suci, saya suci. Tuhan adil, saya adil. Tuhan benar, saya benar. Tuhan bajik, saya bajik. Tuhan murah, saya penuh kemurahan. Kelima sifat ilahi di dalam hidup saya. Maka saya hidup berbijaksana, hidup berpengampunan, hidup mengasihi orang lain, membawa semua sifat ilahi, menjalarkan, mengabarkan, mempengaruhi semua manusia saya kenal. Sehingga mereka mendapat cipratan dari kesucian, keadilan, kebenaran, kebajikan, dan kemurahan yang keluar dari hidup saya. Seperti wangi yang dari dalam, bukan senang-senang yang dari luar. Sukacitaku, masyurku, puji-pujianku, kemuliaan kepada Tuhan yang keluar daripadaku melanda di dunia ini. May God bless you. May God cleanse you. May God use you. May God fill you with Holy Spirit and make you a blessing to others. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Tuhan merubah kami dengan kesucian keadilan. Kiranya Tuhan pakai kami menyebarkan kehidupan dari dalam, mancarkan kewangian Kristus. Dunia menjadi berkat, dunia menerima berkat karena kenal kami, karena mendapatkan pengaruh kami. Mari kita menjadi berkat bagi seluruh dunia. Inilah doa ketiga. Engkau akan menikmati lagi doa keempat, kelima, keenam, ketujuh dari Musa. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Reform Injil Indonesia melalui 7 doa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta tua-tua Wiyogo naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdiri, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa, minta tua-tua Wiyogo memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan, khususnya doa-doa Musa yang telah memberikan gambaran kepada kami bagaimana kami harus hidup dengan terus bersandar kepada Tuhan, dengan terus mencari kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kiranya Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman ini, juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.